Begitu besar pengharapan beliau kepada Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ومن هادي له يضلل فلا أشهد أن لا هادي له إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وحده لا شريك له شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama pernah menghafal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang hanya ada di sisi Allah adalah Islam. Kita pun sama-sama pernah mendengar atau bahkan telah menghafal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari, barang siapa yang menganut, barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan agama itu diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Kita harus benar-benar memahami bahwa kedua ayat ini mengandung satu keindahan yang sangat-sangat harus kita renungi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan agama Islam adalah agama yang paling indah, agama yang paling diridhai di sisinya. Islam datang untuk mewujudkan kebahagiaan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat, bagi pria dan bagi kaum wanita. Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini jika dia adalah seorang manusia yang lepas dari bimbingan Al-Quran. Itulah yang dituntut di dalam kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran, kita jadikan Islam sebagai kehidupan kita. Itulah yang sebenarnya telah benar-benar ditegaskan dan ditekankan oleh para ulama kaum muslimin. Setelah mereka meneliti, setelah mereka memperhatikan nas-nas syar'i, konteks-konteks Al-Quran dan As-Sunnah, mereka dapatkan bahwa memang Islam adalah agama satu-satunya yang mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kaum muslimin yang berbahagia, Islam datang untuk memuliakan kaum wanita. Islam datang untuk meninggikan derajat dan tingkatan kaum wanita berada di tingkatan yang sangat-sangat sempurna dan paripurna. Islam datang untuk mengembalikan kemuliaan mereka. Islam datang untuk memberikan hak-hak mereka secara utuh, tidak terkurangi sedikit pun. Islam datang untuk menghilangkan, untuk menghapus label kehinaan yang benar-benar telah melekat pada diri mereka. Islam datang benar-benar untuk menjelaskan dan mengumumkan begitu istimewanya kaum wanita. Kaum muslimin yang berbahagia, Islam telah memposisikan wanita dalam peranan yang sangat-sangat penting, peranan yang tidak bisa tergantikan di dalam aspek apapun. Islam memiliki peranan, wanita memiliki peranan yang penting dalam membentuk dan membangun masyarakat. Karena kaum wanita adalah para ibu, dan para ibu adalah madrasah, sekolah, dan tempat pendidikan pertama bagi generasi Islam. Jika kita bayangkan, ketika kita melihat kaum wanita berada di luar rumah,
Mereka lebih memperhatikan orang-orang yang ada di luar ketimbang orang-orang yang mereka harus perhatikan di dalam rumah mereka. Apa jadinya generasi Islam yang ada? Islam benar-benar datang untuk memuliakan wanita. Silakan bandingkan. Lihatlah sejarah-sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu. Bangsa Romawi, bangsa Yunani, bangsa Persia, bangsa Cina, sampai pun Hindu India. Mereka benar-benar menjadikan wanita sebagai korban di dalam kehidupan mereka. Namun ketika Islam datang penuh dengan kemuliaan bagi kaum wanita. Kita lihat ketika Islam datang, Islam berteriak menyampaikan kepada musuh-musuhnya, kepada mereka-mereka yang menghinakan kaum wanita, wahai kalian, hentikanlah penghinaan kalian terhadap kaum wanita. Junjung tinggi harta, martabat dan kehormatan kaum wanita. Karena kaum wanita adalah ibu kalian, kaum wanita adalah putri-putri kalian, kaum wanita adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dari mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah, Rabb yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari satu diri, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Wa khalaqa minha, dan dari satu jiwa ini, dari Adam alaihi salatu wassalam, Allah menciptakan zaujah, Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan banyak kaum lelaki dan banyak kaum wanita. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, an-nisa syaqaiqur rijal, bahwa kaum wanita adalah belahan diri, belahan jiwa dari kaum lelaki. Berarti kita sebagai kaum lelaki benar-benar dituntut oleh Islam untuk benar-benar memuliakan kaum wanita. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum wanita? Jawabannya ringan. Semua aspek yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya benar-benar menitik beratkan pada pemuliaan wanita. Terlebih khusus bagaimana Islam mengatur bagaimana wanita berpakaian. Pakaian yang benar-benar sesuai dengan syariat. Pakaian yang benar-benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Rasulnya di dalam As-Sunnah. Seorang wanita benar-benar menjadi wanita yang sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam ketika mereka benar-benar bisa menjaga bagaimana mereka bisa menjaga auratnya. Di dalam Islam, berpakaian syar'i adalah hal yang wajib. Ada 4 kategori apa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya wanita itu berpakaian. Yang pertama, pakaian yang digunakan oleh wanita atau yang dipakai oleh wanita adalah pakaian yang benar-benar menutup seluruh tubuhnya, kecuali yang memang benar-benar telah diizinkan oleh syariat untuk disingkap atau untuk ditampakkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kaum wanita yang beriman, hendaknya mereka benar-benar menundukkan pandangan mata mereka. Hendaknya mereka benar-benar menjaga dan memelihara kehormatan mereka. Dan hendaknya mereka benar-benar tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang nampak-nampak saja. Tentu para ulama tafsir dalam hal ini berselisih pendapat. Dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud yang nampak kecuali yang nampak dari mereka adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ahibafillah a'azzani Allahkum jami'an. Yang terpenting dalam ayat ini adalah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaknya mereka benar-benar menutup dada-dada mereka dengan kerudung-kerudung mereka. Ini yang pertama, bahwa
Berpakaian di dalam Islam adalah yang pertama menutup seluruh bagian tubuh kecuali wajah, dan kedua telapak tangan. Ahibafillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, kaum muslimin yang berbahagia. Poin nomor 2 yang harus diperhatikan ketika seorang benar-benar ingin menjaga auratnya adalah dia menggunakan pakaian yang memang bukan perhiasannya. Pakaian yang dia miliki, yang dia gunakan bukanlah sebagai perhiasan. Tidak seperti pakaian-pakaian yang digunakan oleh kaum wanita di zaman sekarang, yang lebih mengarah kepada mode dan fashion. Tidak seperti itu. Tapi pakaian yang digunakan oleh wanita adalah pakaian yang benar-benar untuk menutup auratnya, menjaga kehormatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias atau bertingkah laku seperti perhiasan atau seperti tingkah laku orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Ahibafillah, kaum muslimin yang berbahagia. Poin yang ketiga, pakaian yang digunakan adalah pakaian yang tebal, tidak tipis. Karena pakaian yang tipis malah hanya akan lebih menghiasi tubuh kaum wanita di hadapan kaum lelaki. Yang keempat, pakaian yang digunakan oleh kaum wanita adalah pakaian yang longgar, bukan pakaian yang ketat. Dalam dua syarat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua golongan dari penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Qaumun ma'ahum siyat ka'adznabil baqar yadribuna biha an-nas. Yaitu sekelompok kaum yang mereka selalu membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi untuk digunakan memukul orang-orang. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok, kepala mereka bergoyang-goyang seperti punuk unta. Apa balasan bagi mereka? Apa balasan bagi mereka? La yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mendapatkan harumnya surga. Berarti ada 4 syarat untuk pakaian syar'i bagi kaum wanita untuk menjaga kemuliaannya dan kehormatannya. Yang pertama, saya ulangi, pakaian tersebut adalah pakaian yang menutup seluruh anggota tubuhnya. Yang kedua, bukan pakaian perhiasan. Yang ketiga, tidak tipis tapi harus tebal. Yang keempat, tidak sempit, tidak ketat, tapi harus longgar. 4 kriteria inilah yang harus dimiliki oleh pakaian-pakaian kaum wanita. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana dengan cadar? Karena memang kita lihat di zaman kita sekarang ini seakan-akan cadar benar-benar telah diidentifikasi sebagai pakaian wanita muslimah yang kuno, atau sebagai budaya Arab atau Timur Tengah yang tidak pantas untuk di zaman sekarang ini, atau bahkan dikata ninja atau dikata teroris atau istrinya lelaki teroris. Bukan itu. Cadar adalah budaya Islam. Cadar adalah budaya atau ajaran Islam. Cadar adalah budaya Islam dan ajaran Islam. Al-Quran dan As-Sunnah, penerapan para sahabat, pendapat-pendapat para ulama, terlebih khusus adalah 4 mazhab. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik ibn Anas, mazhab Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Keempat mazhab ini mereka mengatakan, mereka menganjurkan bahwa cadar adalah pakaian wanita muslimah. Bahwa cadar adalah pakaian wanita muslimah. Bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkannya. Terlebih khusus adalah mazhab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, salah satu pendapat yang mu'tamad, yang sangat dipegangi oleh mereka adalah bahwa cadar adalah pakaian wanita muslimah, terlebih khusus ketika terjadinya fitnah. Berarti cadar bukan budaya orang Arab. Cadar adalah budaya Islam yang harus kita pertahankan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.